Kami dari mahasiswa YIN, saya dari Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 7, eh, sedang melakukan wawancara mengenai tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Nah, seperti yang kita tahu, hobi-hobi yang banyak hobi yang bisa dijadikan sebagai uang. Nah, salah satunya ini hobi mencintai alam nih. Ari. Ya, Mas Ari. Mas Ari, kita mau cari tahu tentang profilnya dulu nih. Mas Ari dari mana asalnya, Mas? Dari Magelang. Dari Magelang. Oh, jauh ya. Ya, dari Umurnya berapa, Mas? umurnya 3XX 3XX 3X lah. Sudah kepala 3 Wah, sudah. 30-an lah. 30-an aja lah. Iya. Pertama membuka usaha ini tuh tahun 2016. Bulan Oktober ya, kebetulan sudah 6 tahun berarti dari pertama buka. Ya, udah 6 tahun. Camping ya. Ya pada dasarnya sih sebelum buka tuh termasuknya kita agak dadakan lah, agak terlalu buru-buru lah. Cuma kita mikir apa yang usaha yang bisa kita lakukan, yang kita juga menguasai. Biasanya kan lebih enak atau lebih gampang kalau kita menjalankan usaha yang kita pahami lah atau kita sukai, contohnya kayak tadi hobi. Makanya kita setelah dipikir-pikir kita memutuskan untuk membuka eh, penjualan dan penyewaan alat camping atau alat outdoor gitu. Untuk awalnya saat pertama buka pasti kita kelola sendiri karena alasannya sih lebih ke usaha kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau jika kita kelola sendiri dulu pertamanya, apalagi untuk usaha yang benar-benar baru dari awal ya. Kalau misalnya dari awal kita juga belum pernah terjun, belum pernah punya usaha, tapi kita langsung serahin ke orang kan, dalam artian bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita pengen tuju gitu loh. Jadi awalnya kita pegang sendiri, kita yang jaga sendiri, kemudian baru setelah itu setelah jalan, setelah cukup ya secara dana juga secara pemasukan kan, kalau sudah cukup baru bisa nambah karyawan. Kalau untuk marketingnya sih karena awal-awal dulu 2016 tuh marketplace belum sebanyak sekarang ya. Dulu baru Bukalapak tuh ya sedikit-sedikit kita pakai lah, tapi belum terlalu karena zaman segitu belum terlalu banyak. Jadi lebih ke offline, marketingnya pakai iklan Facebook gitu bisa biasanya. Karena zaman segitu IG juga belum besar sekarang ya, jadi lebih ke Facebook, marketplace Facebook atau grup-grup Facebook gitu, sama pamflet tempel-tempel di pinggir jalan. Beneran Iya. awal-awal nempel-nempel aja ke halte mana, ke tiang listrik mana gitu, karena emang bener-bener awalnya itu nggak sama sekali, bukan orang Cirebon kan kita. Jadi kalau secara KTP sih Indramayu, jadi ya masih deket tapi bukan orang sini, jadi nggak sama sekali nggak tahu daerah Cirebon. Kalau kendala paling umum untuk yang baru memulai biasanya modal, ya, uang lah. Karena kan ya bagi beberapa orang yang mungkin punya privilege sendiri, punya background keluarga yang punya lah, dalam artian mungkin tidak terlalu masalah. Tapi bagi yang orang biasa lah, orang yang pengen memulai usaha atau baru resign atau banyak alasan lah mau mulai usaha. Cuma biasanya lebih ke dana, uang. Ya salah satu cara mengatasinya ya bisa jadi pinjam, ya bisa jadi ke bank, bisa juga keluarga, barangkali emang keluarga jauh ada yang punya lebih gitu, atau kalau enggak ya dengan memaksimalkan dana yang ada, sedikit demi sedikit kita kumpulkan untuk semakin membesarkan usaha. Jadi lebih ke mengurangi apa ya, mengesampingkan dulu gaya hidup dulu lah. Jadi lebih ke memaksimalkan semuanya untuk usaha gitu paling. Berarti Mas ini udah mulai merintis ini tuh pada umur berapa, Mas? Pas umur berapa?
Oh, nanti ketahuan. 27, dari 27, sekarang 33. Dari 27 setelah nikah tuh masih kerja di tempat orang, terus resign langsung bikin. Makanya dalam artian harus cepet-cepet gitu loh, selama dari kerja udah di planning dari masih kerja hari bulan terakhir lah. Bulan terakhir kerja kita harus sudah planning, udah nyari tempat, nyari lokasi, nyari supplier. Yang pertama sih ya kita juga termasuk masih proses ya. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih yang pertama harus berani sih. Kalau mau buka usaha, mau wira swasta tuh harus berani dulu. Cuma jangan rusah-rusuh dalam artian berani mengambil risiko, tapi jangan rusah-rusuh. Tetap harus dihitung, dipertimbangkan, tapi juga jangan terlalu banyak pertimbangan. Kadang kan sebagian besar usaha tidak jadi dibuka karena terlalu banyak ngitung. Jadi misalnya ini sukses nggak ya, ini jalan nggak ya, terlalu banyak, iya terlalu banyak yang dihitung, terlalu banyak ketakutan, jadi akhirnya nggak jadi. Biasanya sih seperti itu. Yes. Yang setelah berani ya kemudian yaitu biasanya awal-awal bagi yang dananya tidak terlalu banyak, yaitu harus benar-benar ngepres untuk kayak hidup atau kebutuhan hidup pun dalam artian harus perlu dipres biar usahanya tetap jalan atau semakin besar. Kemudian kalau udah ya lebih ke konsisten aja, konsisten dalam artian misalnya usaha ya kalau kayak kita kan dalam artian tiap hari nggak ada waktu khusus untuk libur lah. Ya bisa jadi misalnya kamu libur pun ya ada jadwalnya, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada jadwalnya. Terutama kayak misalnya contoh makanan, kalau misalnya ada jadwal libur hari, misalnya tiap hari Senin libur kan enak, jadi pelanggan tidak kecewa kalau misalnya suatu saat Senin datang kok nggak ada. Kalau misalnya nggak konsisten kan tiap ke situ misalnya tutup, tiap ke situ kadang buka kadang tutup, itu kan lebih membingungkan customer. Jadi lebih ke itu sih, konsisten, tetap terus buka, terus berusaha iklannya ya entah dari marketplace, entah Facebook, entah IG. Dari situ sih lebih ke itu. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Oke, sama-sama. Pada intinya jika mau memulai usaha yang penting berani dan konsisten. Oke, mungkin sekian dari kami, sampai jumpa. Terima kasih.